Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 7 September 2020 dalam pekan ke-23 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi yang kita gunakan hari ini, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 5 ayat 1 sampai dengan 8 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai dengan 11. Mengamat-amati seseorang sebagai wujud perhatian kepada orang tersebut adalah hal yang sangat positif dan sangat dianjurkan dalam hidup bersama. Namun, kalau mengamat-amati seseorang dengan tujuan mencari kesalahan pada orang tersebut, atau menunggu kapan orang tersebut melakukan kesalahan, dan dengan itu menjadikan kesalahan orang itu alasan untuk menjudge, untuk menghakiminya, itu adalah sebuah sikap yang kurang baik, sikap yang negatif. Kelompok orang Farisi dan ahli Taurat seringkali memiliki sikap seperti itu. Bacaan Injil hari ini menjelaskan sikap itu. Pada hari Sabat, mereka mengamat-amati Yesus. Kalau ia melakukan kesalahan pada hari Sabat, supaya mereka bisa mempersalahkan dia. Saudari dan saudara yang terkasih, sebuah refleksi untuk kita. Mungkinkah kita memiliki semangat seperti orang Farisi dan ahli Taurat, dan mungkin sering mengamat-amati orang, bukan sebagai bentuk perhatian kita kepada orang-orang itu, tetapi sebagai cara kita mencari kesalahan orang untuk menjudge-nya. Kalau demikian sikap kita, ragi orang Farisi dan ahli Taurat ternyata kita miliki atau ada dalam diri kita. Hidup yang benar di hadapan Tuhan adalah kehadiran bukan untuk membinasakan atau mencari kesalahan orang, tetapi untuk menyelamatkan dan melakukan hal yang baik. Dalam bacaan yang pertama, sikap hidup seperti orang Farisi itu diistilahkan oleh Paulus, dipakai oleh Paulus untuk jemaatnya di Korintus dalam bacaan pertama hari ini sebagai ragi yang lama. Memang Paulus menegaskan bahwa hidup yang kurang baik secara moral di antara jemaatnya di Korintus adalah salah satu bentuk penghayatan atau buah menghayati ragi yang lama. Dan melalui atau dengan cara seperti itu, Paulus sebenarnya mengajak jemaatnya di Korintus untuk tidak menggunakan ragi lama atau tidak terpengaruh dengan ragi lama. Paulus mengajak mereka untuk menjadi umat yang memiliki ragi yang baru di dalam Tuhan, melakukan hal yang baik untuk sesama, menghayati hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, dan bukan sebaliknya terpengaruh dengan ragi yang lama. Para saudari dan saudara yang terkasih, pesannya sama seperti pesan bacaan Injil, yakni kita diminta untuk menghayati cara hidup yang berkenan pada Allah, cara hidup yang baik
baik terhadap Allah maupun terhadap sesama. Ketika kita menghayati hidup secara salah, hidup yang tidak baik, kita sesungguhnya dalam hal itu telah menghayati ragi yang lama dalam keseharian kita. Saudari dan saudara yang terkasih, cara hidup sebagai orang Farisi dan ahli Taurat, terutama yang terungkap dalam bacaan Injil hari ini, itu sama artinya dengan ragi lama yang dihayati dalam kehidupan. Tuhan tidak menghendaki itu. Kita diajar untuk menjadikan diri kita dan hidup kita sebagai orang-orang yang benar di hadapan Tuhan dan sesama. Kalau kita mengamat-amati orang, kita mau mengamatinya karena kita mencintai mereka dan sebagai wujud atau ungkapan bentuk perhatian kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, dan tidak sebaliknya untuk menemukan kesalahan lalu kemudian kita nyinyir dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.